Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Arga Putri, peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2020 dari angkatan 177 nomor NDH 2. Yang saya hormati penguji, yang saya hormati coach, dan yang saya hormati mentor. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Minat Belajar Siswa pada pembelajaran kelas 5 dengan menggunakan media game edukasi Quizizz di SDN Sukoharjo 1 Kabupaten Pasuruan. Adapun latar belakang dari isu yang saya ambil ini, yang pertama, menurunnya minat belajar siswa dilihat dari nilai ulangan harian mereka dengan persentase 40% dari 22 anak dia mengalami nilai di bawah KKM atau mendapatkan nilai di bawah KKM. Yang kedua, guru hanya menggunakan metode tradisional seperti ceramah, diskusi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, guru kurang memanfaatkan media interaktif sehingga minat belajar siswa menurun atau berkurang. Nah, adapun tujuan dari pelaksanaan aktualisasi ini, yang pertama, meningkatkan motivasi siswa atau minat belajar siswa. Yang kedua, perwujudan dari pembelajaran inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Yang ketiga, dapat menambah wawasan guru terhadap teknologi. Manfaat dari kegiatan ini bagi siswa, dia akan lebih bersemangat lagi ketika mengikuti pembelajaran. Bagi guru, guru akan lebih kreatif, inovatif, dan menyenangkan untuk pembelajaran sehingga siswa akan mengalami prestasi yang signifikan naik. Ruang lingkup dari aktualisasi saya ini berkecimpung di kelas 5 yang jumlahnya 22, berlokasi di SDN Sukoharjo 1 Kabupaten Pasuruan. Di sini isu yang saya ambil yaitu mengenai tentang pembelajaran yang konvensional, hanya menggunakan metode ceramah. Adapun kegiatan yang saya lakukan ada 8 macam, ada 8 kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan coach. Yang ketiga, membuat RPP yang sesuai dengan pembelajaran game edukasi Quizizz. Yang keempat, melakukan konsultasi dengan guru pembimbing di sekolah atau guru senior. Kemudian dengan kepala sekolah. Yang kelima, melaksanakan atau membuat latihan soal di Quizizz. Yang berikutnya, melakukan praktek di kelas dengan menggunakan game edukasi Quizizz. Dan yang berikutnya, melakukan pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir, menyusun laporan aktualisasi. Memasuki materi yang berikutnya, yakni deskripsi dan analisa pelaksanaan aktualisasi. Dari ke-8 kegiatan tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu. Kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor yang saya laksanakan pada tanggal 13 Februari 2020. Di sini ada output yang saya hasilkan dari kegiatan yang pertama, ada lembar konsultasi dengan mentor, dan yang kedua ada foto dokumentasi. Di sini deskripsi kegiatannya, saya melakukan konsultasi dengan mentor saya mengenai isu yang sudah saya buat. Yang kedua, saya melakukan konsultasi atau bimbingan dengan coach, di mana saya laksanakan pada tanggal 14 Februari 2020. Untuk outputnya juga sama seperti saya konsultasi dengan mentor, ada lembar konsultasi dan ada foto kegiatan ketika melaksanakan bimbingan dengan coach. Dan kegiatan deskripsi kegiatannya juga hampir sama dengan ketika saya melakukan konsultasi dengan mentor, yakni melakukan bimbingan mengenai isu yang sudah saya buat, sehingga saya mendapat persetujuan dari coach saya. Bahkan saya bisa menentukan bagaimana langkah selanjutnya saya untuk melakukan kegiatan yang berikutnya. Kegiatan yang ketiga, yakni membuat RPP yang berkaitan dengan Quizizz. Di sini saya melibatkan guru senior dan kepala sekolah saya. Pada saat pembuatan RPP, saya membuat sendiri sebelum saya melakukan konsultasi kepada
kepala sekolah dan guru senior, dan ini saya laksanakan pada tanggal 24 Februari tahun 2020. Dan kegiatan yang keempat yakni melakukan konsultasi dengan guru senior dan kepala sekolah mengenai RPP yang sudah saya buat, apakah sudah sesuai dengan guru senior saya dan kepala sekolah saya yang menggunakan media kuisis ini. Adapun outputnya yakni ada RPP, pembuatan nilai pre-test dan post-test, kemudian membuat latihan soal yang sesuai dengan RPP yang sudah saya buat. Pada langkah yang kelima, yakni membuat soal yang berbasis elektronik pada aplikasi Quizzes. Nah, di sini juga saya melibatkan kepala sekolah saya, apakah soal yang saya buat pada Quizzes ini sudah sesuai dengan RPP yang saya buat, dan output yang saya hasilkan yakni pembuatan Quizzes pada pembuatan soal pada aplikasi Quizzes. Di sini saya laksanakan pada tanggal 26 Februari 2020. Adapun kegiatan yang keenam yakni melakukan praktek dengan menggunakan game edukasi Quizzes pada kelas 5, dan itu kebetulan wali kelasnya saya sendiri. Di sini saya menerapkan sesuai dengan RPP yang saya buat dan melakukan penerapan menggunakan game edukasi Quizzes pada siswa kelas 5. Dan di sini saya juga diamati oleh guru senior dan kepala sekolah saya. Nah, pada saat pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan game edukasi Quizzes, saya menyuruh siswa untuk membawa handphone. Di situ sudah melakukan izin, atau saya melakukan izin kepada orang tua, sehingga agar terlaksana pembelajaran yang saya inginkan dalam menerapkan game edukasi Quizzes ini. Pada kegiatan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan game edukasi Quizzes, saya awali dengan menilai hasil anak-anak terlebih dahulu yang biasa disebut dengan pretest. Nah, ketika saya sebelum menjelaskan materi, saya akan memberikan pretest dulu sebelum saya akan mengetahui bagaimana nanti hasil setelah saya berikan materi-materi dengan menggunakan game edukasi Quizzes. Dan itu saya laksanakan pada tanggal 4 Maret tahun 2020. Nah, kegiatan yang berikutnya yakni kegiatan yang ketujuh, saya melaksanakan evaluasi pembelajaran pada tanggal 5 Maret 2020. Di sini saya menganalisis hasil pretest dan post-test anak-anak yang sudah saya lakukan praktek pada hari sebelumnya, dan ada video-video kegiatan dari pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Dan kegiatan yang terakhir yakni penyusunan laporan aktualisasi saya yang saya laksanakan pada tanggal 9 sampai 15 Maret 2020. Nah, di sini pada saat saya penyusunan laporan aktualisasi saya, input yang saya kumpulkan yakni data-data yang sudah saya lakukan dari setiap kegiatan, dari yang mulai pertama sampai yang terakhir, sehingga data itu saya jadikan satu, kemudian saya kumpulkan dan saya kerjakan, terbentuklah laporan aktualisasi. Demikian presentasi dari saya. Adapun kesimpulan dari kegiatan saya mulai pertama sampai yang terakhir, yang pertama, meningkatnya minat belajar siswa kelas 5 di SDN Sukoharjo 1 Kabupaten Pasuruan. Yang kedua, terwujudnya pembelajaran kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Yang ketiga, meningkatnya wawasan guru tentang pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi. Dan yang berikutnya, saran bagi saya, sekolah, dan masyarakat sekitar. Untuk saya sendiri dituntut untuk lebih kreatif lagi dalam menggunakan media pembelajaran sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa. Bagi sekolah, sarannya dapat menyediakan fasilitas yang lebih baik lagi untuk membuat guru itu akan selalu berinovasi. Saran bagi masyarakat, selalu memberikan dukungan kepada siswa, guru, dan sekolah sehingga pembelajaran yang akan diterapkan oleh guru kepada anak-anak akan berjalan dengan maksimal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.